Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya semuanya. Oke, karena kita saat ini berada di musim corona, kita diharuskan untuk belajar melalui daring atau online. Oke, kita akan bahas setelah sekian lama tidak bertatap muka. Kita mulai dari yang pertama di semester 1 ini, materi 1, yaitu permainan bola besar. Jadi dalam permainan bola besar nanti ada 3 cabang olahraga yang akan kita bahas. Yang pertama ada sepak bola, basket, dan yang ketiga adalah voli. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu sepak bola. Perlu diketahui anak-anak, yang Pak Redik jelaskan ini nanti adalah rangkuman secara garis besar. Untuk lebih lengkapnya nanti akan Pak Redik kirim foto atau gambar yang ada di SO buku paket. Ya, kita mulai sepak bola. Yang pertama kita bahas adalah teknik dasar. Oke, Pak Redik akan jelaskan secara mudah. Oke, yang pertama ada mengumpan atau passing. Nah, mengumpan dalam sepak bola ada 3 cara, yaitu menggunakan kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan kaki bagian punggung. Berikutnya ada menggiring atau dribble. Ya, menggiring ini dengan kaki punggung. Dengan cara menggiring bola tidak boleh jauh dari kaki atau jauh dari jangkauan, karena kalau terlalu jauh nanti akan mudah direbut lawan. Berikutnya yang ketiga adalah menendang atau shooting. Menendang berarti harus dilakukan dengan keras dan terarah, tujuannya mencetak. Oke, berikutnya yaitu posisi. Kita urutkan dari yang paling belakang, yaitu penjaga gawang atau goalkeeper. Tugasnya adalah menjaga gawang supaya tidak kebobolan atau tidak kemasukan. Ada juga yang namanya, ini depannya ya, pemain bertahan atau back. Tugasnya juga menjaga daerahnya. Lagi ada pemain tengah atau gelandang. Tugasnya adalah mengatur serangan dan mengatur teman-temannya. Soalnya bagian tengah itu adalah bagian yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah pemain paling depan, yaitu striker atau penyerang. Tugasnya adalah mencetak gol. Yang terakhir adalah peraturan. Yang pasti ada 2 tim yang bertanding ya anak-anak. Berikutnya jumlah pemain 11 orang ketika bermain. Pertandingan dipimpin oleh wasit dan pemimpin tim disebut kapten. Ingat, jangan sampai kebalik. Dan yang terakhir adalah tujuan sepak bola adalah mencetak gol atau poin ke gawang lawan. Oke anak, cukup sampai di sini saja materi yang bisa Pak Redik jelaskan. Dan untuk materi yang basket dan voli adalah Pak Redik jelaskan di gambar atau video berikutnya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang bingung bisa langsung WA Pak Redik atau juga bisa melalui grup. Sekian anak-anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan materi yang kemarin atau yang sebelumnya tentang sepak bola. Kali ini kita akan membahas tentang basket. Oke, yang pertama adalah teknik dasar. Ada mengumpan. Ya, mengumpan itu atau kita istilahkan passing. Passing dalam basket ada 3. Yang pertama adalah overhead pass atau umpan di atas kepala. Ya. Berikutnya ada chest pass atau umpan dada atau umpan lurus. Jadi mengumpan dengan cara lurus ke depan. Berikutnya ada umpan pantul atau umpan bounce pass atau umpan memantul. Ya, istilahnya sangat banyak. Itu dengan cara memantulkan bola ke tanah. Nanti sebelum diberikan kepada teman tuh dipantulkan ke tanah atau ke bawah atau ke lantai. Terus kemudian teknik dasar yang berikutnya ada menggiring atau dribble. Dalam basket berbeda dengan sepak bola. Kalau dalam basket harus jalan atau sambil jogging atau lari dengan cara memantul-mantulkan bola ke tanah. Jadi kita lari sambil memantulkan bola ke tanah.
bawah ya. Berikutnya ada melempar atau shooting. Itu tujuannya untuk memasukkan bola ke ring. Jadi bolanya dilempar ya ke dalam ring. Itu namanya shooting. Oke, berikutnya ke peraturan. Yang jelas dalam pertandingan basket itu ada 2 tim yang bertanding. Kemudian jumlah pemainnya ada 5 ketika bertanding ya. Kemudian pertandingan dipimpin oleh wasit. Kemudian kapten tim itu adalah yang memimpin tim tersebut. Kemudian tujuan basket adalah untuk mencetak gol atau poin ke keranjang lawan. Oke, kalau ada yang masih bingung atau ada yang ditanyakan, silahkan WA Pak Redik atau kita bahas di grup. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sepak bola dan basket. Kali ini kita akan membahas tentang voli. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah teknik dasar. Teknik dasar dalam voli ada beberapa. Yang pertama kita bahas adalah awalan. Jadi awalan itu atau kita sebut istilahnya servis. Jadi dalam voli servis itu ada 2 ya, servis bawah dan servis atas. Kalau servis bawah itu diperuntukkan untuk kalian karena masih SD supaya lebih ringan dan mudah. Berikutnya ada passing ya. Passing juga ada 2. Ada passing bawah dan passing atas. Kemudian yang ketiga ada pukulan atau smash. Pukulan adalah ya dalam voli itu adalah memukul dengan keras dengan tujuan untuk mendapatkan poin. Nah, itu namanya smash. Kemudian ada lawannya yang namanya block atau menahan atau istilahnya ya memblokir ya, menahan gitu ya, melawan smashnya itu tadi. Jadi ini adalah lawannya smash, block dengan cara melompat yang tinggi. Berikutnya ada peraturan. Peraturan dalam voli yang jelas ada 2 tim yang bertanding, kemudian jumlahnya ada 6 ketika pertandingan. Pertandingannya dipimpin oleh wasit dan tim yang bermain dipimpin oleh kapten tim. Kemudian tujuan voli itu adalah melewatkan bola di atas net ya supaya bisa jatuh menyentuh lantai. Kemudian menyentuh lantai daerah lawan yang pasti ya, bukan daerahnya sendiri ya, untuk mendapatkan poin. Jadi intinya voli itu tujuannya adalah bagaimana kalian melempar bola itu sampai ke daerah lawan dan jatuh ke lantai daerah lawan supaya mendapatkan poin. Oke, cukup segitu saja dari Pak Redik. Kalau ada yang bingung bisa WA Pak Redik atau kita bahas di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.